warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buddha. Saudaraku, senang rasanya saya Gigi Sugiono kembali hadir menemani Anda dalam balukan energi, tradisi, budaya, legenda, misteri dikemas api dalam Kaca Benggala. Kali ini saya akan bertutur tentang Sinyal gaib Laut Selatan. saudaraku, perjalanan hidup manusia tidaklah sama. Ada suka, ada juga duka. Seperti Adi Prakoso, semula dia tidak menyangka bahwa apa yang dilakukan ini membawa dampak besar dalam perjalanan hidupnya. Yogyakarta menjadi sebuah kota legenda yang syarat dengan misteri dan punjer gaib orang-orang Jawa. Karena di keraton itulah menjadi trilogi penghubung antara Gunung Merapi, Keraton, dan juga Pantai Selatan. Kebanyakan orang-orang melakukan ritual di tiga tempat ini. Salah satunya adalah di Parangkusumo. Parangkusumo dipercaya sebagai pertemuan gaib antara Ibu Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati ing Alogo, Raja Mataram pertama yang menguasai Keraton Jogja. Di Cepuri Parangkusumo inilah tempat pertemuan gaib antara Ibu Ratu dengan Panembahan Senopati ing Alogo atau Pangeran Sambernyogo. Di Batu Gilang inilah mereka saling mengutarakan minat dan kepasrahan antara seorang lelaki dan perempuan. Sebagai kepercayaan orang Jawa, Parangkusumo dipercaya menjadi sinar kehidupan, khususnya bagi para pelaku kejawen. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ngalap berkah kepada yang kuasa melalui penguasa Laut Kidul. Seperti dilakukan oleh Adi Prakoso yang baru saja menikah dengan wanita sederhana berasal dari pinggiran kota Jogja. Sosok laki-laki ini dikenal sangat bersahaja. Dia musuh dari tiga bersaudara. Orang tuanya dikenal sebagai orang yang serba cukup. Bahkan apapun yang dikehendaki semua akan dipenuhi. Sayangnya, di penghujung tahun 82, kehidupan orang tuanya mulai jatuh. Dan ini berdampak besar dalam pelaku hidupnya. Di saat itu, dia sedang kuliah semester 6, sementara istrinya baru masuk di semester 2 dalam sebuah universitas yang sama. Karena sudah kehendak yang kuasa, sepasang remaja ini akhirnya melakukan pernikahan bermodalkan sebuah sepeda motor tua tahun 1981. Motor itu dijual laku 650.000 dan ini dijadikan untuk modal nikah. Saudaraku, liku-liku hidup tidak semudah dan seindah yang Anda bayangkan. Karena tiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeda. Demikian pula halnya dengan sepasang remaja ini. Dari pihak perempuan, istrinya ini tergolong orang kaya, serba kecukupan. Semua serba ada, bahkan boleh dikatakan lebih dari cukup. Namun, saat dia melakukan pernikahan itu, dia benar-benar memulai kehidupan dari nol. Hanya bermodalkan tikar dan beberapa alat-alat rumah tangga, dia kos di salah satu rumah yang meniti jalan hidupnya di masa depan. Saudaraku, sebagai seorang laki-laki, dia merasa terenyuh. Kenapa hal itu terjadi? Istrinya yang serba berkecukupan harus hidup serba sederhana. Bersamaan dengan itu, bapak mertua dari suaminya di tahun 81 usahanya mengalami kebangkrutan dan hidup apa adanya. Sebagai seorang laki yang bertanggung jawab, apapun dilakukan untuk memenuhi
dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Akhirnya dia sepakat merintis sebuah kehidupan baru. Apapun dia lakukan agar semuanya bisa tercukupi. Namun, perjalanan hidup tidak seperti yang dia inginkan. Beruntungnya, dia mempunyai keluarga sebagai abdi dalam di Keraton Jogja. Dari orang tua inilah, suami dari wanita ini belajar untuk ngangsu prawuh dalam kejawen. Bisa karena terbiasa. Dari pertemuan dengan abdi dalam keraton ini, akhirnya keluarga muda ini dipertemukan dan belajar gula mentah batin agar hidupnya merasa lebih damai dan tenang. Sebagai orang yang mengemban dawuh Jawa, semua yang berkaitan dengan hal-hal Jawa dilalui dan diikuti. Salah satunya adalah ritual gaib di Parangkusumo. Orang Jawa biasa menyebutnya dengan ruatan atau ruat sengkolo. Setelah keluarga muda ini dipertemukan dan ditanyakan apa yang menjadi kehendaknya, akhirnya di saat yang ditentukan, dia harus menjalani ritual gaib itu. Saudaraku, coba Anda bayangkan, pasangan keluarga muda ini tinggal di sebuah rumah yang cukup besar. Rumah itu khas dengan adat Jawa. Ada sentong diri, ada sentong tengen, ada gandok, ada longgangan, dan lain-lain sebagainya. Sebagai masyarakat Jawa yang patuh dengan tradisi dan budayanya, tidak heran kalau di rumah itu penuh dengan uborambe yang berkaitan dengan kejawen. Salah satu di antaranya adalah peksi atau burung perkutut. Keluarga ini memiliki beberapa ekor burung perkutut yang dipelihara dengan baik. Setiap pagi burung itu dijemur dengan cara dikerek untuk dipanaskan. Nah, masing-masing kerekan itu terdapat tali yang kira-kira sekitar 10 meter. Jadi ada 5 tiang yang digunakan untuk menjemur burung itu. Selain itu, di longgangan ini juga ada sarana untuk menjemur pakaian dengan menggunakan tali. Kira-kira ada 7 bentangan dari ujung sampai ujung. Diperkirakan panjangnya itu sekitar 6 meter. Saudaraku, jika tali kerekan ini diturunkan, panjangnya kurang lebih 20 meter kali 6. Berarti ada 120 meter. Ditambah lagi tali yang ada di jemuran tadi. Kira-kira secara umum berkisar 225 meter lebih. Nah, di saat yang sudah ditentukan, pasangan muda ini dibawa ke Cepuri Parangkusumo untuk dilakukan ruatan. Tepat jam 6 sore, kita sudah masuk di pintu Cepuri Parangkusumo. Kemudian kita berjalan menuju pantai tepat di bibir laut. Setelah tiba, kita berhenti sejenak dan mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan ritual itu. Di saat itu, kita dengan 6 saudara. Orang-orang ini mempunyai kewajiban yang berbeda. Tepat jam 9 malam, prosesi ritual gaib ini dimulai. Sebelum larungan itu dilakukan, tali-tali tadi diikatkan di pinggang dengan posisi di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan belakang. Dan kepala rumah tangga yang akan dilarung ini dibekali sebuah senter. Saya tidak tahu apa maksud dari senter ini. Namun, nanti hal ini akan terjawab setelah larungan ini dilakukan.
setelah segala sesuatunya dirasa tepat, salah satu kerabat keraton ini melakukan ritual dengan cara dia duduk di bibir pantai, kemudian komat kamit dan menebar beberapa bunga yang sebelumnya sudah diletakkan dalam tumbuh. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas, tumbuh ini dilepas dengan bunga tadi. Selanjutnya, memasuki sesi inti, lelaki muda ini ditaruh di bibir pantai, tepat antara bibir dan air laut. Jadi merupakan pertemuan antara bibir dan air laut. Di saat itu, abdi dalam keraton ini menghitung ombak yang datang. 1, 2, 3, hingga 7 kali. Sebelum aba-aba itu dilepas, saya yang diikat dengan cara seperti itu diberitahu. Ikuti apa yang nanti terjadi. Jangan bertanya, namun rasakan dalam hati. Akhirnya ombak itu dihitung hingga 7 kali. 1, 2, 3, hingga masuk ke hitungan ke-7. Dan saya dilepaskan. Saya tidak merasakan apa-apa, hanya saya disuruh duduk bersila dengan baik, dengan mata terpejam dan berpegangan sebuah senter. Tanpa terasa, saya terbawa ombak hingga tengah laut. Beruntung masih ada 2 tali, 3 tali sebagai tali pengikat. Saudaraku, prosesi ritual ruatan ini benar-benar menakutkan. Bagi sebagian orang yang sudah pengalaman, bukanlah menjadi hal yang biasa, tapi sangat luar biasa. Setelah memasuki hitungan ke-7 dari ombak laut yang menuju ke bibir pantai, pelan namun pasti saya mulai terbawa arus menuju tengah laut. Di kiri kanan dan belakang saya ada 3 orang teman yang mengendalikan gerak saya agar tidak terombang-ambing oleh air laut ke kiri atau ke kanan. Artinya apa? Biar kita bisa berjalan lurus menuju ke tengah laut. Tentunya dengan sedikit-sedikit melepas tarik ulur tali yang ada di pinggang saya. Setelah berjalan lama, tali sepanjang 225 meter itu akhirnya habis. Pada saat itu, teman yang mengendalikan saya di belakang memberikan kode dengan cara menarik tali atau menyentek tali. Nah, di saat itu saya diperkenakan untuk memberi sinyal ke tengah laut itu. Bagaimana caranya? Senter ini diketik selama 3 kali. Celap, celap, celap. Nah, tanpa saya duga, ternyata di tengah-tengah laut itu memberikan jawaban yang sama. Di tengah laut itu juga memberikan balasan dengan sinyal yang sama. 3 kali nyala lampu. Selesai itu, kembali mata saya tutup dan saya ditarik pelan namun pasti menuju ke tepi laut kembali. Setelah sampai di bibir, salah satu teman saya yang abdi dalam keraton itu menyampaikan, "Mas, apa yang sudah kita lakukan sudah diterima dengan baik dan jenengan sampun dikersake." Nah, sebagai orang awan saya bertanya, apa maksud dikersake ini? Apa saya dikendaki Ratu Laut Kidul sebagai abdi dalam keraton Laut Kidul atau sebagai apa? Karena pada waktu saya melakukan ritual itu, saya tidak minta ke Ratu Kidul atau penguasa Laut Selatan, tapi saya minta kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara yang saya tahu, dengan cara dibimbing oleh teman-teman saya ini. Orang Jawa selalu percaya dengan yang namanya ritual gaib, muatan. Saudaraku,
jangan pernah mencela apabila kamu tidak tahu. Jadilah pelaku agar kamu mengerti. Makanya jangan mudah menghakimi orang apabila kamu tidak merasakan. Saudaraku, banyak hal-hal gaib setelah saya melakukan ritual di Parangkusumo itu. Kehidupan keluarga saya juga tidak terlalu istimewa. Namun setiap saya mengalami kesulitan, ada saja jalan yang mengarahkan ke jalan itu. Puncaknya di tahun 2015, saya melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci. Rezeki itu selalu ada, dan itu saya yakini. Karena saya mengikuti perjalanan gaib, bukan saya menghendaki kegaiban, tapi saya mengikuti perjalanan gaib. Saudaraku, apa yang saya lakukan dan yang saya jalani ini adalah kisah yang sebenar-benarnya tanpa saya tambah dan saya kurangi. Namun, jangan pernah melakukan hal semacam ini apabila tidak didampingi dengan orang-orang yang mengerti. Karena bukan hanya sakit yang menjadi taruhannya, namun nyawa Anda bisa menjadi taruhannya. Saudaraku, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga segala sesuatunya ini bukan hanya membawa makna, tapi juga membuka wawasan Anda dalam hal misteri. Saudaraku, meskipun kamu pandai menggambar langit, memecah samudra, namun bila kamu lupa dengan orang tuamu, kamu tidak akan pernah menemukan surgamu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi inspirasi dan wawasan bagi Anda semua. Misteri bukan hanya kegaiban, namun ada di dalam hati Anda. Saya Gigi Sugiono beserta kru yang bertugas mohon pamit. Ketemu lagi dalam balutan energi, tradisi, budaya, dan legenda yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.